Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan saat ini terkait masalah eh, statement dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ya terkait aktivitas ex organisasi HTI dan ex FPI yang disebutkan itu masih bergerak dan bergeraknya di bawah tanah gitu ya. Nah, ini tentu saja menimbulkan kontroversi ya, dan kita ketahui seringkali Menak ini kalau dipikir-pikir kok kurang ya bisa memberikan kesejukan dalam hal statement ataupun dalam hal sikap gitu ya. Nah, sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya, langsung saja kita bacakan. Ex petinggi HTI dan FPI respon tudingan Menak Yakut, jangan melindur ya. Mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusato dan ex wakil sekretaris umum Front Pembela Islam FPI Aziz Yanwar merespon Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menyebut bahwa HTI dan FPI masih bergerak di bawah tanah setelah dibubarkan oleh pemerintah Joko Widodo. Aziz memberikan tanggapan singkat dan meminta Menteri Agama sekaligus Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu untuk tidak melantur dalam berbicara. Cuci muka, bangun, jangan ngelindur, ngelantur bicaranya, balas Aziz. Secara terpisah, Ismail melihat bahwa pejabat yang terus menggunakan isu radikal sebenarnya sedang melakukan pengalihan publik. Patut dicurigai pejabat ini sedang berusaha mengalihkan perhatian publik dari kerusakan negeri ini serta kelemahan kepemimpinan, juga dari isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan menjadi 3 periode, ujar Ismail. Terlebih ia melihat persoalan yang banyak dibicarakan masyarakat seperti harga minyak goreng mahal hingga penundaan pemilu 2024 disebabkan oleh pemerintah dan bukan oleh orang-orang radikal. Lah, ini ada pejabat masih saja jualan radikal-radikul. Sama sekali tidak menyambung dengan semua problem tadi yang faktanya sama sekali tidak diakibatkan oleh apa yang disebut radikalisme dan orang radikal paparnya. Tak hanya itu, Ismail menilai bahwa setiap warga negara berhak untuk melakukan kegiatan beragama termasuk dakwah, dan hak tersebut dijamin di bawah undang-undang. Apalagi kegiatan dakwah yang memang dijamin oleh undang-undang dan merupakan kegiatan mulia dalam pandangan agama yang mestinya didukung oleh pejabat yang bertanggung jawab atas masalah agama, bukan malah dicurigai begitu rupa, ucap Ismail. Sebelumnya, Yakut mengatakan aparatur negara tak bisa dibiarkan sendirian untuk menghadapi anggota mantan FPI dan HTI yang masih bergerak saat ini meski sudah dibubarkan pemerintah. Ia menilai kelompok-kelompok ini masih menggunakan agama sebagai alat juga terus bergerak untuk meraih kepentingannya. Meski kita mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tapi mereka masih berkeliaran di bawah tanah dan bergerak dengan cara mereka. Ini pekerjaan semua nih. Ini tolong dipikirkan, kata Yakut dalam pembukaan konferensi besar 25 GP Ansor di Kalimantan Selatan. Ya, sobat sekalian, sekali lagi ya, statement dari Menak ya, Yakut Khalil Qomas ini yang sering melakukan tindakan kontroversi ya, yang sebelumnya belum selesai dan belum kita tahu ya ujung dari statement sendiri yang disampaikan oleh Yakut terkait aturan surat edaran Menak tentang pengaturan pengeras suara di masjid itu belum selesai sebenarnya ya, yang memperbandingkan dengan kongkongan anjing ya, dan itu sudah dilaporkan oleh PA212. Nah, permasalahannya apakah sudah diproses gitu ya. Nah, ini problemnya gitu ya. Padahal ini rakyat dan juga umat itu sudah berusaha dengan keras ya untuk ketika pertama kali laporan ini ditolak yang dilaporkan oleh Roy Suryo ya, kemudian juga sudah dipenuhi oleh rakyat, jadi lokus deliktinya memang tidak di Polda Metro Jaya tetapi di Riau kalau nggak salah, tetapi tetap saja
tidak ada tindak lanjut gitu ya, tindak lanjut dari kepolisian untuk merespon ataupun memproses kasus ini ya. Sampai PA212 melakukan aksi ya berulang-ulang sampai yang terakhir di Mabes Polri ya, dengan anggapan dengan respon terakhir bahwasanya itu sudah diterima dan dengan anggapan bahwasanya akan segera diproses gitu ya. Tapi sampai saat ini kita bisa lihat gitu ya, seakan bahwasanya respon pemerintah itu sangat lambat dalam tanda kutip kalau berhadapan dengan aparatur negara gitu ya. Padahal yang seharusnya segera ditangani dengan cepat ya aparatur negara ya, bukan para aktivis-aktivis yang saat ini dikriminalisasi dan dipenjarakan seperti Bang Edi Mulyadi ya, atau ulama misalnya Habib Rizik ya, Habib Bahar bin Smith ya, pejabat yang harus dijalurkan. Kenapa? Karena mereka dibayar oleh rakyat melalui pajak dan mereka seharusnya melayani ya kepentingan rakyat itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi ini tidak, justru aktivis civil society yang diberikan hak untuk mempunyai hak untuk mengkritik pemerintah itu malah dikriminalisasi, dan ketika kesalahan itu yang dialami oleh pejabat dibiarkan gitu ya dalam tanda kutip. Dan apa yang disampaikan oleh Yakut Kolil Komas justru kita juga betul pertanyakan gitu ya tentang tupoksi ya, tupoksi dari Menak sendiri. Apakah tidak ada kerjaan lain selain statement, juga apa tidak ada statement yang lain yang bisa menyejukkan ya dan merangkul ya anak-anak bangsa ya. Mantan anggota HTI, mantan anggota HEP itu anak-anak bangsa yang harus dirangkul ya. Mereka hidup di sini, mereka berkembang di sini, minum air di sini, minum air di negeri ini. Tetapi yang terjadi adalah dalam tanda kutip terus-menerus terjadi penuduhan, stigmatisasi ya, belum selesai masalah radikal-radikul ya. Padahal secara nyata kita ketahui bahwasanya masalah di negeri ini bukan itu gitu ya. Masalah di negeri ini ya jelas yang sudah tampak di depan mata adalah korupsi ya, KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme yang sudah dilaporkan sebagian itu ya, misalnya kasus KKN yang terkait masalah putra negara ya, Gibran dan Kaisang oleh Ubaidillah Badrun itu saat ini nggak ada proses ya. Dan memang kita bisa simpulkan ya ketika kondisi hukum di negeri ini itu memang sedang rapuh gitu ya. Dan kita juga pertanyakan ya statement bahwasanya aktivitas HTI dan FPI sekarang di bawah tanah setelah dibubarkan itu juga saya rasa jauh dari kata benar gitu ya, karena memang ya maksudnya sama sekali sama sekali salah gitu ya, karena kita ketahui aktivitas FPI HTI adalah aktivitas Islam, aktivitas dakwah gitu ya. Tidak ada dari aktivitas X ormas ini yang dibubarkan, dan kalau kita ketahui memang mereka dibubarkan bukan karena kesalahan hukum ya, tapi adalah karena unsur politik, kepentingan penguasa ya dalam tanda kutip, yang mereka dianggap tidak sesuai dengan pola ataupun pemikiran pemerintah gitu ya. Maka yang bisa kita sampaikan kepada Menak ya, Yakut Kolil Komas ya, harus fokus kepada tugas mereka gitu ya. Harus fokus kepada tugas Menak sendiri ya. Masih banyak tugas, misalnya tugas untuk mengurusi masalah umroh, mengurusi masalah haji ya, ataupun juga ingat ya, korupsi di dalam Menteri Agama sendiri, Kementerian Agama itu juga besar sekali, dan itulah yang seharusnya kalaupun diurus itu bisa memberikan simpati kepada Menak ya, jadi bisa fokus ya. Dan juga kepada anak-anak bangsa ya, seperti ex anggota FPI, ex anggota HTI, ini seharusnya memang harus dirangkul ya. Nah itu tugas
sebagai pejabat yang baik haruslah bisa memberikan komentar yang sejuk ya, komentar yang bisa memberikan angin segar gitu ya, bukan malah menggebuk ataupun cari musuh gitu ya. Dan kita juga patut mempertanyakan Menteri Agama yang selalu ditunjuk oleh pemerintah yang tidak selalu bisa memberikan kondisi yang kondusif. Ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik dengan aktivitas Menteri Agama yang sadar untuk lebih fokus kepada tugas tupoksi dari Menteri Agama untuk mengayomi umat beragama. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.